Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, pendengar, YouTuber dimanapun Anda berada, salam hormat dari saya. Saya hadir kembali di channel Abdul Manan dengan tema 8 syarat sahnya sholat untuk memberikan tausiah ilmu pemahaman agama atau ilmu fikih agar ibadah kita, sholat kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam melaksanakan ibadah itu harus komplit, konkret, ada syarat dan rukunnya. Saya hadir sudah lama tidak jumpa karena ada sesuatu hal gangguan kesehatan. Alhamdulillah pada hari ini dengan mengucapkan bismillah saya hadir kembali. Semoga semuanya pendengar diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita sama-sama mendapatkan pahala dan ilmu pemahaman agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ilmu fikih dikatakan syurutu sihhati sholati, utawi pirang-pirang syarat sahih salat, sama niyatun iku 8. Taharatul hadasaini, suci saking hadas loro, wa taharatu anin najasati, lan suci saking pirang-pirang najis, bisaubi wal badani wal makani, ing dalem pakaiane lan badane lan panggonane. Wasatrul aurati, lan wajib nutupi aurat, wastiqbalul kiblati, lan wajib madhep kiblat, wadukhulul waqti, lan wajib manjing waktu, wal ilmu bifardiyatiha, lan wajib weruh kelawan pirang-pirang pardune sholat, wa alaya takida dan ajane kadaken sapa musolli pardon ing pardu suwiji min furudiha saking pirang-pirang pardune salat, sunatan ing nekadaken sunah, wajtinabul mubtilati, lan ngadohi pirang-pirang perkara kang ngabatalaken salat. Itulah dari kutipan kitab fikih bahwa syarat sahnya sholat itu ada 8. 1. Sebelum sholat kita harus suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, kita harus suci dari segala najis, baik di pakaian kita, di badan kita, atau di tempat sholat kita. Kemudian yang ketiga, wajib menutupi aurat. Dan yang keempat,
wajib menghadap kiblat. Dan yang kelima, wajib masuk waktunya sholat apabila kita mau mengerjakan sholat. Dan seterusnya, harus mengetahui segala keperluannya sholat atau rukunnya yang 17 yang sudah saya paparkan, yaitu di bulan-bulan yang lalu. Rukun yang 17 itu wajib kita pahami agar kita melakukan sholatnya sempurna, dengan termasuk syarat-syarat daripada sahnya sholat itu harus mengetahui, yaitu rukun-rukun sholat yang 17 perkara. Dan yang ketujuhnya itu, jangan sekali-kali kita mempunyai tekad dalam hati bahwa salah satu dari rukun sholat yang 17 itu dianggap sunnah. Contohnya seperti membaca surat Al-Fatihah, itu adalah masuk rukun qauli dan wajib diucapkan. Apabila tekad kita itu bahwa membaca surat Fatihah itu sunnah, maka sholatnya tidak sempurna. Karena kalau dianggap sunnah, nanti takutnya meninggalkan lalu tidak membacanya, dan apabila tidak membaca surat Fatihah maka jelas sholatnya tidak sah. Kemudian yang terakhir adalah menjauhi segala perihal yang membatalkan sholat. Baiklah, kita bahas satu persatu, yaitu dari syarat sah sholat yang 8 ini. Pertama, yaitu taharatul hadasaini. Suci dari kedua hadas ini adalah hadas besar dan hadas kecil, yang mana hadas besar ini harus disucikannya yaitu dengan dua hal. Pertama dan yang utama adalah pakai air, dan apabila air tidak ada, lagi musim kemarau panjang, untuk minum saja susah, maka apabila kita punya hadas besar bisa memakai alternatif kedua, yaitu secara tayamum. Akan tetapi memakai air ini lebih utama. Apabila di musim tidak ada air tapi ada untuk mandi, lebih baik air itu bisa dipakai untuk mandi wajib. Nah, mandi wajib ini ada beberapa hal. Satu, apabila kita mimpi keluar mani, itu berarti kita sudah punya hadas besar. Atau kita keluar mani dengan sengaja atau tidak sengaja dalam keadaan sadar, itu sama, berarti mempunyai hadas besar. Dan juga apabila kita junub, yaitu bersenggama dengan suami istri, itu berarti termasuk hadas besar. Apabila wanita keluar haid, itu juga hadas besar, dan juga melahirkan anaknya, yaitu termasuk hadas wiladah, juga hadas besar. Dan masa-masa nipas, yaitu keluar darah putih sampai mengering sampai sembuh, nah itu setelah sembuh itu namanya wajib mandi hadas nipas. Nah, kewajiban orang hidup yang muslim, 5 kewajiban apabila kita mempunyai hadas besar. Maka
ada dua kewajiban yang untuk dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hadas besar. Satu, harus niat. Kedua, harus mandinya itu harus pakai air suci dan dibasuh seluruh badannya secara merata. Rambut termasuk bolongan-bolongan yang 7 itu semua harus kebasuh semua. Jangan sampai ada yang tidak kebasuh. Semuanya harus disiram dengan air yang suci, harus mandi dengan secara merata. Nah, ini berarti dua hal ini, niat dan juga membasuh badan kita dengan air yang suci. Itu kewajiban orang yang punya hadas besar. Contoh lafalan niat untuk orang-orang yang apabila keluar mani sengaja atau tidak sengaja atau dalam mimpi, maka niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an khurujil maniyyi minal ihtilami fardhu lillahi ta'ala. Kemudian mandi. Kalau hadas junub yaitu diganti kata-katanya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari anil junubi fardhu lillahi ta'ala. Itu untuk orang yang junub. Dan bagi yang haid, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari anil haidi fardhu lillahi ta'ala. Dan apabila orang yang sudah melahirkan, paginya melahirkan, maka sorenya wajib mandi, yaitu mandi wiladah. Niatnya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an wiladati fardhu lillahi ta'ala. Yang terakhir adalah niat nipas. Mandi nipas juga itu termasuk hadas besar dan wajib. Itu niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minan nifasi fardhu lillahi ta'ala. Kenapa orang-orang yang punya hadas ini dilarang melakukan sholat? Karena orang-orang yang hadas ini badannya tidak suci, badannya dianggap kotor. Jadi orang-orang yang berhadas besar disucikannya dengan air, dan orang-orang yang berhadas kecil disucikannya dengan air wudhu. Berarti yang hadas besar mah pakainya mandi, kalau hadas yang kecil mah pakainya wudhu. Itulah pelaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kewajiban bagi umat manusia bahwa siapa saja orangnya yang mengakui iman, maka kewajiban mandi wajib ini dari hadas besar sama wajibnya dengan seperti wajibnya sholat. Oleh karena itu, kita kalau badannya tidak suci, Allah tidak suka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak suci. Ada beberapa hal di antara larangan-larangan orang-orang yang punya hadas. Di antara yang punya hadas kecil adalah dilarang atau haram melakukan sholat, tawaf, memegang Quran atau membaca Quran. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh hukum syariah. Dan bagi yang junub dilarang atau diharamkan sholat, diharamkan tawaf,
Diharamkan membaca Al-Quran, memegangnya, membawanya, itu haram bagi orang yang junub. Makanya orang yang junub itu walaupun membaca satu ayat Qul huwallahu ahad itu tidak boleh, haram hukumnya. Harus suci dulu. Kalau sudah suci baru boleh membaca Al-Quran. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Dan bagi yang mempunyai hadas besar haid sederajat, yaitu dengan wiladah atau habis melahirkan dan nifas, itu diharamkan melakukan sholat, haram tawaf, haram puasa, haram membaca Quran, haram memegang Al-Quran, haram membawa Al-Quran, haram berdiam di masjid, duduk atau berdiri, haram melewati di masjid atau mushola apabila takut darahnya menetes ke tempat ibadah, ke keramik atau sejadah yang ada di masjid. Terus haram berpuasa, haram berhubungan dengan suami, juga haram dicerai. Itulah beberapa yang diharamkan, itu bagi orang-orang yang mempunyai hadas besar dan juga hadas kecil yang sudah tadi diuraikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Al-ayat. Surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu dan basuhlah tanganmu sampai kedua sikutnya, dan usaplah kepala kamu, dan juga basuhlah kaki-kaki kamu sampai mata kaki. Dan apabila kamu berjunub, maka sucikanlah dengan mandi. Keterangan ini sekaligus yaitu Allah memerintahkan bersuci kepada orang-orang yang sedang berhadas kecil maupun hadas besar, itu dengan cara berwudu. Akan tetapi di hadis ditambahkan, yaitu dalam fikih sudah disatukan bahwa kewajiban orang yang berwudu itu 6: niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan keduanya sampai sikutnya, membasuhi berarti kepala, terus membasuhi kaki sampai mata kakinya, terakhir itu yang keenamnya tertib. Itu 6 kewajiban bagi orang-orang yang berwudu. Nah, ini ayat ini berarti telah jelas bahwa orang yang ingin melakukan sholat harus suci dari hadas kecil dan suci dari hadas besar. Kemudian yang kedua yaitu taharatu anin najasati fi saubi wal badani wal makani. Wajib kita harus suci dari segala najis, dan najis ini perlu kita ketahui ada 3 macam. 1 muhafafah, 2 mutawasito,
Yang ketiga, najis yang paling berat adalah mughaladhah. Najis apa ini? Najis paling ringan yaitu air sendinya anak lelaki, bayi yang di bawah umur 2 tahun yang belum memakan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Itu apabila di badan kita atau di musola masjid terkena air seninya, maka cukup disiram dengan air suci, maka akan suci pula. Dan yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu seluruh najis, kotoran-kotoran dari segala kotoran binatang atau kotoran manusia atau apapun yang jenisnya kotor seperti air comberan, nanah, darah dan sebagainya, bangkai, juga air seni dari segala binatang dan juga manusia, itu semuanya digolongkan najis mutawasitoh. Cara mensucikannya adalah harus menghilangkan bentuk atau wujud najis tersebut, juga harus menghilangkan baunya dan rasanya. Dan untuk najis mughaladhah adalah najis paling berat, yaitu najis yang ada di badan binatang, yaitu 2 binatang, babi dan anjing atau keturunannya. Semuanya itu najis apabila kita menempel kepada hewan tersebut, dari salah satunya dalam keadaan itu basah. Kalau kering dengan kering itu tidak apa-apa, tapi kalau salah satu basah berarti itu terkena najis, dan wajib menghilangkan najisnya yaitu harus 7 kali basuhan, 7 kali sucian dengan air yang bersih yang mengalir, dan salah satunya dari pertama atau pertengahan harus digosok dengan debu dan sabun. Itu cara mensucikan berarti najis mughaladhah. Ini apabila terkena di badan kita, di pakaian kita, atau di tempat musola kita, tempat masjid yang mana kita sholat di tempat itu harus semuanya harus suci. Kadang-kadang suka ada kotoran burung, itu berarti masjid tersebut tidak suci. Itu harus disucikannya, berarti cara yaitu 3: menghilangkan wujud najisnya itu, menghilangkan baunya, dan juga menghilangkan rasanya. Itu cara menghilangkan yaitu najis mutawasitoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yuhibbul mutatahhirin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suci. Nah, ini kita ini harus suci, badan kita harus suci dari segala macam najis, hati kita harus suci dari musyrik, harus suci dari perbuatan-perbuatan yang keji, amal-amal yang tidak patut seperti hasud, dengki, iri hati dan sebagainya. Dan juga roh kita harus suci dari segala dosa. Nah, ini Allah suka orang-orang yang suci, dan orang-orang yang masuk ke dalam surga hanyalah orang-orang yang suci. Apabila dia tidak suci, maka dia akan mampir, yaitu di neraka, harus dibakar dulu. Setelah dibakar sekian lama, kemudian dapat yaitu syafaat dari kanjeng Nabi, maka dia akan
dimandikan di air hayat, yaitu air kehidupan di surga, kemudian nanti akan masukkan ke surga. Seterusnya yaitu wajib menutupi aurat. Aurat kita ini harus ditutupi apabila kita sholat, harus memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih. Itu secara singkat aja, jangan sampai kita memakai pakaian yang asal-asalan, yang bolong, yang sobek dan sebagainya, nanti kebuka auratnya, sholatnya tidak sah. Kemudian wajib menghadap kiblat, makanya di dalam niat itu ada mustaqbilal kiblat, karena menghadap kiblat itu adalah wajib. Dimanapun kita berada, dari segala arah, ibarat kiblat kita ada di tengah, sebelah utara kiblat, sebelah selatan kiblat, sebelah barat kiblat, sebelah timur kiblat, itu semuanya harus menghadap ke kiblat. Yang berarti yang Allah firmankan, walikulli wijhatun muwalliha, dan tiap-tiap umat ada kiblatnya yang mana yang menghadap kepadanya. Wa min haitsu kharajta fawali wajhaka syatrul masjidil haram, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Artinya dimanapun, di negara manapun kita berada, apabila kita melakukan ibadah, hendaklah kita menghadap ke kiblat. Kita di Indonesia berarti menghadapnya ke arah barat, dan dari Irak, karena Irak itu sebelah barat Ka'bah, menghadapnya ke timur. Nah, berarti seperti itu, semuanya harus menghadap kiblat bagi umat Islam. Mungkin umat-umat yang lainnya itu sudah ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiblatnya masing-masing. Ini menghadap kiblat ini adalah suatu syarat sahnya sholat. Apabila kita tidak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Kemudian sholat ini harus masuk waktu. Apabila kita sholat tidak masuk waktu, andai kata waktu sholat duhur jam 12, baru tengah 12 sudah azan, dan kemudian ada yang sholat sebelum waktunya, itu sholatnya sia-sia, sholatnya itu tidak sah. Nah, ini ayatnya adalah inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, dan sudah ditentukan waktunya, yaitu waktu sholat yang 5 waktu itu sudah ditentukan, awalnya waktu dan akhirnya waktu itu sudah diatur di dalam ilmu fikih. Itu diantara kewajiban syarat sahnya sholat bagi yang melakukan sholat. Kemudian wal ilmu bibardiyatiha, kita wajib mengetahui, yaitu segala rukun yang 17 itu kita harus dipahami, harus dihafal. Itu adalah kewajiban orang-orang yang melakukan ibadah sholat. Harus hafal, harus paham atau mengetahui terhadap rukun sholat yang 17 yang sudah saya uraikan, yaitu di bulan lalu. Kemudian yang ketujuh, walayatakidah,
fardhon min furudiha sunatan. Jangan sekali-kali kita punya tekad bahwa salah satu dari rukun sholat itu kita anggap sunnah. Nah ini kalau kita punya tekad seperti itu, sholatnya juga tidak sah. Makanya di persyaratan yang keenam itu adalah wal ilmu bi fardiyatiha, wajib kita mengetahui segala macam fardu salat, yaitu rukun yang 17 itu. Kalau sudah mengetahui, sudah barang tentu kita tidak akan punya tekad bahwa salah satu dari rukun yang 17 itu dianggap sunnah. Karena sudah mengetahui, sudah pasti itu semuanya wajib. Nah ini bagi orang-orang yang tidak mengetahui, takbiratul ihram pertama dianggap bisa-bisa dianggap sunnah. Akhirnya dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak wajib, tidak sah karena tidak mengucapkan takbiratul ihram. Juga tidak mengucapkan tahiyat akhir, nah tahiyat akhir dan membaca salawatnya di dalam tahiyat akhir itu juga adalah wajib. Makanya yang wajib itu sudah terkumpul dalam rukun sholat yang 17 itu harus betul-betul dihafal dan harus betul-betul dipahami, agar nanti kita melaksanakan sholat itu syarat sahnya sholat dan rukunnya itu betul-betul sudah kita kuasai. Nanti insya Allah ibadahnya kita diterima dan mendapatkan amal yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang terakhir adalah wajib kita menjauhi dari segala hal-hal yang akan membatalkan sholat. Artinya seperti kita sholat membawa HP, kemudian ada yang manggil, nah ini kita akhirnya berkomunikasi, yaitu batal sholatnya karena kita ngobrol berarti di dalam HP. Atau kita lagi sholat, anaknya minta duit, dia bilang nanti tong bapaknya lagi sholat, ya itu udah batal karena dia udah bicara sama anak itu. Itu diantaranya jauhilah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yaitu syarat sahnya sholat itu yang 8. Semoga kita pahami, yaitu 1, kita harus suci dari 2 hadas, itu hadas besar dan kecil. 2, harus suci dari segala macam najis. 3, yaitu harus menutupi aurat. 4, harus menghadap kiblat. 5, harus masuk waktunya sholat. 6, harus mengetahui seluruh rukun-rukunnya sholat yang 17 tersebut. 7, jangan punya tekad salah satu dari rukun yang 17 itu dianggap sunnah. 8 terakhir, yaitu menjauhi dari segala hal-hal yang membatalkan sholat. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja apa yang saya uraikan ini semuanya dapat dipahami, dan apabila banyak kekurangan dan kehilapan cara menyampaikannya dari saya, mungkin itulah manusiawi, saya banyak hilaf dan banyak kesalahan. Apabila semua ada hal-hal yang benar, itulah datangnya dari Allah yang perlu kita ambil. Dan mudah-mudahan dari uraian, yaitu dengan tema 8 syarat sahnya sholat ini, kita semuanya bisa menghafal. Untuk itu saya mohon undur diri, mohon maaf dari segala kekurangan. Waalaikumsalam ibadallah wa nasihatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.